Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ami Hamidah dengan NIM 236211008. Sebelumnya terima kasih kepada para tamu hadirin sekalian. Yang terhormat dosen penguji 1 Bapak Angga Kusuma, yang terhormat dosen penguji 2 Bapak Angga Kusuma, dan yang terhormat dosen penguji 3 Bapak Angga Kusuma. Serta yang terhormat juga dosen pembimbing 1 Bapak Angga Kusuma dan yang terhormat dosen pembimbing 2 Bapak Angga Kusuma. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Perhitungan Selisih Laba Kotor pada UMKM XXX Burger Samarinda. Baik, selanjutnya memasuki pada latar belakang Indonesia sendiri sebagai negara yang berkembang yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, dan juga mengurangi tingkat kemiskinan. Melalui hal tersebut, Indonesia sendiri memiliki banyak sekali UMKM yang bekerja dalam bidang yang bermacam-macam. Salah satunya adalah kuliner, yang dimana setiap UMKM pasti membutuhkan laporan keuangan yang memadai yang menunjukkan kestabilitasan hasil penjualan itu sendiri, yang dimana laporan keuangan tersebut dapat membantu pemilik usaha memantau kinerjanya untuk meningkatkan pula usaha dari pemilik usaha tersebut. Lalu di dalam laporan keuangan itu sendiri yang kita kelola adalah laba dari usaha itu sendiri, yang dimana laba kotor menjadi indikator untuk menunjukkan stabilitas usaha, yang juga menjadi membantu dalam evaluasi strategi penjualan itu sendiri, yang dimana berkaitan dengan UMKM itu sendiri. Maka dengan ini saya membawa salah satu UMKM yang berada pada Samarinda, yaitu XXX Burger Samarinda. XXX Burger Samarinda ini berdiri sejak tahun 2020, lebih tepatnya pada Agustus 2020, yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. SXX Burger Samarinda ini memiliki beberapa kendala, yaitu terjadinya keselisihan antara laba kotor yang diharapkan atau yang direalisasikan dengan laba kotor yang dianggarkan. Oleh karena itu, terdapat beberapa rumusan masalah serta batasan masalah yang terdiri dari rumusan masalah itu sendiri, yaitu berapakah selisih laba kotor dari UMKM XXX Burger Samarinda, yang dimana batasan masalahnya adalah perhitungan pada bulan September 2025. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapakah selisih laba kotor pada UMKM XXX Burger Samarinda itu sendiri. Lalu beberapa manfaat penelitian bagi pemilik, penulis, dan pembaca yang terdapat pada slide berikut sebagai sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan, serta sebagai panduan dalam mengajukan pinjaman ke bank untuk mendukung pengembangan bisnis pada XXX Burger Samarinda itu sendiri. Selanjutnya adalah bagi penulis, itu untuk memahami akuntansi keuangan UMKM secara mendalam, serta bagi pembaca untuk mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang rapi dan juga efisien. Lalu beberapa landasan teori yang kita ambil mengenai dari pertama adalah akuntansi itu sendiri, yang kedua adalah akuntansi manajemen, lalu akuntansi biaya, yang dimana terdapat kesimpulannya mengambil pada proses pencatatan dan juga rincian dari apa saja yang mencakup dalam lingkup perhitungan laba kotor itu sendiri. Selanjutnya mengenai 3 elemen biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, serta overhead pabrik, yang dimana terdapat juga biaya-biaya lain seperti bahan penolongnya dan juga tenaga kerja serta biaya tidak langsungnya. Selanjutnya adalah landasan teori dari laba kotor itu sendiri dan juga HPP dan serta analisisnya. Laba kotor atau gross profit itu sendiri yaitu adalah selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan itu sendiri, yang dimana akan menghasilkan penjualan bersih atau yang kita sebut sebagai penjualan bersih yang akan kita kurangkan dengan harga pokok penjualan. Lalu harga pokok penjualan itu sendiri didapat dari total biaya langsung yang berkaitan dengan produksi barang atau penyediaan jasa yang untuk dijual selama suatu periode akuntansi itu sendiri. Lalu terdapatlah dari landasan teori tadi akan kita menghasilkan analisis laba kotor, yang dimana berguna untuk menjadi evaluasi keuangan untuk mengukur efisiensi operasional untuk menganalisis jumlah dan juga perubahan laba kotor dari suatu periode ke periode selanjutnya. Berikut adalah kerangka pikir yang terdapat dalam perhitungan dari selisih laba kotor XXX Burger Samarinda. Yang pertama yang kita miliki adalah anggaran dari laba kotor itu sendiri. Sebagai memiliki tujuan juga anggaran laba kotor itu sendiri sebagai target penjualan dan juga biaya produksi. Misalnya adalah setidaknya yang dianggarkan ini apakah sesuai dengan realisasinya nanti. Maka yang kedua, kita alihkan kepada realisasi laba kotor, yaitu tadi untuk mencapai berapakah penjualan dan juga biaya yang didapatkan atau yang diperoleh. Selanjutnya akan menghasilkan analisis selisih dari perhitungan anggaran laba kotor itu sendiri dibandingkan dengan realisasi laba kotor, menghasilkan analisis selisih. Lalu terdapat juga faktor penyebab selisih, yaitu selisih penjualan dan juga selisih harga pokok penjualan. Seperti yang kita lihat, selisih penjualan itu adalah dari selisih harga jual, selisih kuantitas penjualan atau volume penjualan, serta selanjutnya adalah selisih harga pokok penjualan, yaitu selisih harganya tadi kita kurangkan dengan harga pokok penjualan itu sendiri, akan menghasilkanlah selisih volume HPP.
Lalu terdapat selanjutnya itu adalah metode penelitiannya. Jadi jenis data yang saya ambil itu adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa data penjualan dan biaya produksi burger yang dapat diukur dengan satuan moneter. Jadi data yang saya ambil ini berdasarkan dari juga data primer yang diperoleh langsung dari UMKM XXX Burger Samarinda itu sendiri. Tentu saja dengan periode September 2025. Lalu bagaimana dengan teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data yang saya ambil itu berdasarkan dari observasi langsung di lokasi itu sendiri dan juga wawancara dengan pemilik dan karyawan ataupun staf dengan dokumentasi serta laporan dan menanyakan laporan keuangannya serta catatan produksi ataupun catatan penjualannya selama periode September 2025. Lalu apa saja alat analisisnya? Alat analisisnya berpatokan pada Supriyono 2020 pada halaman 180 sampai 185, yaitu kita mencakup pada skema analisis laba kotor itu sendiri. Berikut adalah skema dari analisis laba kotor yang saya maksud tadi. Terdapat selisih laba kotor, ada juga selisih penjualan, ada juga selisih harga jual, ada juga selisih volume penjualan, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk rumus ataupun bentuk dari alat analisis data yang untuk menghasilkan penelitian yang lebih lanjut. Ini adalah salah satu gambaran umum dari perusahaan itu sendiri, yang dimana XXX Burger Samarinda bergerak pada bidang makanan cepat saji yang memiliki berbagai macam menu ataupun produk pada XXX Burger Samarinda ini. Dengan lokasi XXX Burger Samarinda berada pada Jalan Insinyur Haji Juanda, dengan produknya adalah memiliki beberapa varian, yaitu varian beef dan chicken burger dengan harga sekitar 16.000 sampai 40.000 per porsinya. Dengan rating ataupun ulasan di Google dan lainnya itu sekitar 4,4 dari 5 bintang ya. Selanjutnya itu adalah operasional pada XXX Burger Samarinda sebanyak operasionalnya itu berada dari jam 24 jam, yang artinya dia dibagi dengan beberapa shift pekerja. Lalu dari mana saja platform digital untuk kita bisa mendapatkan menu ataupun produk dari XXX Burger Samarinda ini sendiri? Itu kita bisa mendapatkan di GoFood, Instagram, dan juga lainnya. Lalu sejak kapan XXX Burger ini berdiri? Yaitu pada Agustus 2020. Berikut adalah struktur organisasi dari kepemilikan XXX Burger Samarinda, yang dimana kita terdapat pemilik ataupun pimpinan usaha atau kita sebut sebagai board of direction. Lalu di bawahnya sendiri ada penyelia atau supervisornya, di mana penyelia ini memandu atau memantau beberapa bagian, yaitu seperti bagian keuangan, bagian kitchen, pelayanan, dan juga marketing. Oke, masuklah kita pada perhitungan harga per porsinya, yang dimana terdapat dua varian menu. Ini adalah anggaran pada bulan September 2025. Terdapat beberapa menu yang sangat-sangat kita bisa lihat di PowerPoint ini. Yang pertama adalah beef burger dan yang kedua adalah chicken burger, yang dalam patokannya ini terdapat sekitar 1.000 porsi untuk beef burger dan chicken burger sekitar 500 porsi dengan total 1.500, yang dimana harga per porsinya itu adalah 45.000 untuk beef burger. Lalu ada patokan harga sekitar 38.000 untuk chicken burger, yang dimana dapat diketahui dari total bulan September ini terdapat sekitar 67% untuk beef burger ini terjual, lalu sekitar 33% untuk chicken burger ini terjual. Lalu bagaimana dengan biaya overhead pabriknya? Terdapat biaya overhead pabrik tetap, yaitu adalah penyusutan mesin dan peralatan sekitar 86.710, yang dimana mencakup seperti biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, serta biaya tidak langsung lainnya. Biaya bahan penolongnya itu seperti bumbu, saus, lalu ada kemasan untuk packaging dari burger itu sendiri, serta ada juga bagian tenaga kerja tidak langsungnya seperti pengawas produksinya, petugas kebersihan, itu juga perlu kita perhitungkan. Lalu biaya tidak langsung lainnya itu seperti listrik, air, gas, dan penyusutan lainnya. Selanjutnya adalah anggaran dari laba kotor, di mana anggaran dari laba kotor ini adalah di mana didapatkannya itu dari jumlah produksi sekitar 1.500 porsi, lalu dengan total penjualan 64 juta, dikurangkan dengan harga pokok penjualannya sekitar 38.211.710.000, maka menghasilkan laba kotor sekitar 25.788.290 rupiah. Dapat didistribusikan dari anggaran laba kotor ini sendiri, bahwa harga pokok penjualannya sekitar 60% dari labanya. Lalu bagaimana dengan realisasi dari laba kotor? Jika sebelumnya adalah anggaran dari laba kotor, maka ini adalah realisasi dari laba kotor. Dari realisasi laba kotor mencapai margin sekitar 40,3%, yang dimana jumlah produksinya ternyata sekitar 1.550 porsi dengan total penjualan 70.400.000 dengan HPP-nya 42.032.881 rupiah. Maka terdapatlah laba kotor sekitar 28.367.119 rupiah.
Maka data realisasi ini akan kita bandingkan dengan data anggaran tadi untuk menganalisis selisih dari periode September 2025. Selanjutnya adalah hasil dari penelitian selisih laba kotor, yang dimana total selisih laba kotor mencapai Rp2.578.829, yang mengartikan laba kotor ini menguntungkan untuk XXX Burger Samarinda, di mana terdapat selisih penjualan sekitar 6.400.000 dengan selisih harga pokok penjualan 3.821.171. Berikut adalah diagram dan juga analisa dari hasil penelitian tersebut. Dapat kita lihat pada balok kuning itu menjelaskan tentang anggaran laba kotor, balok hijau adalah selisih penjualan, dan balok yang ketiga atau balok merah muda itu adalah selisih harga pokok penjualan, serta balok yang keempat warna merah adalah laba kotor dari realisasinya. Lalu kita berpindah pada analisis HPP-nya, di mana analisis selisih HPP terdapat HPP total yaitu Rp3.821.171. HPP realisasi ternyata lebih tinggi dari HPP anggaran atau harga pokok penjualan anggaran, yang mengartikan bahwa XXX Burger Samarinda ini tidak menguntungkan dalam perhitungan selisih HPP total. Lalu bagaimana dengan selisih harga pokoknya sendiri? Harga pokoknya sendiri pun tidak menguntungkan. Tapi bagaimana dengan selisih kuantitas dari volume HPP? Lalu selisih pada kuantitas bersih itu mencapai 12.800.000, yang artinya analisis pada selisih HPP ini sangat-sangat menguntungkan. Maka berikut adalah pembahasan apa saja faktor yang menguntungkan serta faktor tidak menguntungkan. Yang pertama adalah faktor menguntungkan, di mana ada peningkatan volume penjualan dari 1.500 porsi menjadi 1.550 porsi. Terdapat sekitar 3,3% dari peningkatan volume penjualan itu sendiri, yang dimana beef burger itu sekitar terdapat penambahan porsi sekitar 100 porsi, sedangkan chicken burger sekitar 50 porsi. Namun terdapat juga faktor tidak menguntungkan yang saya maksud tadi adalah yang pertama adalah kenaikan biaya produksi atau dari harga pokok penjualan itu sendiri, yang dimana dari Rp38.211.710 menjadi Rp42.032.881, naik sekitar 10%, yang dimana terdapat beberapa faktor dari faktor tidak menguntungkan ini, yaitu yang pertama adalah harga bahan baku mengalami peningkatan yang signifikan. Tentu saja kita tidak bisa memungkiri ada beberapa faktor dari harga bahan baku yang tidak stabil, tetapi ini menjadi salah satu faktor yang tidak menguntungkan pada XXX Burger Samarinda. Lalu yang kedua adalah efisiensi penggunaan bahan masih belum optimal. Itu menjadi salah satu faktor lainnya. Maka dapat kita simpulkan yaitu XXX Burger Samarinda ini masih mengalami selisih laba kotor sekitar Rp2.578.829. Walaupun ini menguntungkan, tetapi peningkatan penjualan yang signifikan ini melebihi kenaikan harga pada pokok penjualannya. Lalu terdapat realisasi biaya produksi lebih tinggi dari anggaran, terutama pada menu beef burger dan chicken burger, yang menunjukkan perlunya pengendalian biaya yang lebih ketat. Artinya, pada perbedaan anggaran dan realisasi, terdapat perbedaan yang menjadi patokan atau bisa menjadi kendala untuk kemudian hari. Maka dapat dikatakan bahwa XXX Burger Samarinda perlu memperhatikan lebih detail ataupun lebih seksama terhadap biaya produksi ke depannya, terutama pada periode selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah kenaikan biaya dapat berdampak pada menurunnya margin dari laba kotor itu sendiri. Karena dibandingkan dengan yang direncanakan, itu memiliki perbedaan, tetapi dapat secara nominal laba kotor memang meningkat. Lalu kesimpulan yang kedua adalah faktor utama yang mempengaruhi terjadinya selisih laba kotor, yaitu perubahan harga bahan baku atau fluktuasi harga. Lalu ada ketidaksesuaian kuantitas produksi dengan rencana dengan yang dianggarkan, lalu meningkatnya jumlah pesanan pada periode tertentu, serta kurangnya pengawasan penggunaan bahan baku, seperti kurang memperhatikan berapa bahan baku yang dikeluarkan, sedangkan berapa biaya bahan baku yang dibutuhkan. Itu masih kurang dalam penanganan dari XXX Burger Samarinda sendiri. Lalu analisis laba kotor sangat membantu pemilik usaha itu dalam memahami penyebab perbedaan laba, penetapan harga jual untuk kedepannya mungkin, dan juga meningkatkan efisiensi pada penggunaan bahan baku, serta menjadi evaluasi kinerja usaha secara keseluruhan. Maka dapat saya sarankan kepada XXX Burger Samarinda, yang pertama adalah pengendalian biaya untuk selalu memonitoring berkala dalam harga bahan bakunya, terutama pada bahan baku yang tadi mengalami kenaikan atau yang tadi kita patokan. Lalu yang kedua adalah untuk selalu memiliki perbandingan harga dari beberapa pemasok atau dari beberapa vendor dan supplier dari bahan baku ataupun biaya dari bahan penolong mungkin ataupun lainnya. Lalu perencanaan anggaran produksi harusnya lebih terperinci, mulai dari kuantitasnya, biaya bahan bakunya, serta biaya pendukung lainnya. Lalu yang kedua adalah meminimalisir selisih anggaran dengan yang direalisasikan. Lalu terdapat evaluasi harga jual. Mungkin untuk harga jual dapat dievaluasi di beberapa titik. Yang pertama adalah review berkala harga jual produk, lalu penyesuaian dengan biaya produksi dengan kondisi pasar atau kondisi dari biaya untuk vendor dan supplier, lalu menjaga margin laba kotor tetap stabil. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan
Kepada dosen penguji dan dosen pembimbing sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu terdapat evaluasi harga jual. Mungkin untuk harga jual dapat dievaluasi di beberapa titik. Yang pertama adalah review berkala harga jual produk, lalu penyesuaian dengan biaya produksi dengan kondisi pasar atau kondisi dari biaya untuk vendor dan supplier, lalu menjaga margin laba kota tetap stabil. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada dosen penguji dan dosen pembimbing sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.